Ya gitu, jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya? Dicecar 26 pertanyaan terkait laporan Jokowi, Roy Suryo, jahat sekali. Roy Suryo memenuhi panggilan polisi terkait laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, soal tudingan ijazah palsu. Dia dicecar 26 pertanyaan. Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke-24. Orang bertanya, kok cepet yang lain? Ya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan. Tadi ditanyakan kok saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Kata Roy di Polda Metro Jaya, Kamis 15 Mei. Dari puluhan pertanyaan saat pemeriksaan itu, Rai menceritakan ihwal kisah hidupnya, mulai dari pendidikannya hingga pekerjaannya. Termasuk soal dirinya pernah menjabat sebagai Menpora. Dalam pemeriksaan itu, Rai mengaku dicecar terkait video hingga peristiwa yang terjadi pada 26 Maret lalu. Kendati demikian, Roy tak membeberkan secara rinci. Di sisi lain, Roy turut mempertanyakan ihwal pasal yang dilaporkan dalam laporan tersebut, khususnya terkait pasal 32 dan pasal 35 UU ITE. Saya sampaikan, pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu, tadi saya kasih juga ya di dalam laporan. Saya minta ditulis, jangan hanya tulis aja ya. Pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu, jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu, jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE mempidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli, tapi dikatakan asli. Nah, itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal itu enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Imbuhnya, sebelumnya, Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya buntut tudingan ijazah palsu. Kelimanya yakni inisial RS, S, T, dan K. Mereka dilaporkan terkait pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 311 KUHP tentang fitnah. Selain itu juga pasal 27A, pasal 32, dan pasal 35 UU ITE. Jokowi menyampaikan alasan menempuh jalur hukum agar polemik ijazah ini bisa jelas dan gamblang. Ia juga mengaku baru-baru sekarang menempuh jalur hukum lantaran sebelumnya masih menjabat sebagai presiden. Ya ini, sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu, tetapi perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang ya, kata dia, Rabu 30 April. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.